Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ralf Rangnick membutuhkan gelandang baru untuk mengisi lini tengah Manchester United. Pelatih asal Jerman tersebut punya kriteria yang cukup spesifik. Sang pemain harus memiliki postur tubuh yang lebih tinggi. Upaya mendatangkan gelandang baru akan dilanjutkan begitu bursa transfer musim dingin dibuka pada bulan Januari nanti. Rangnick sendiri punya kriteria gelandang yang spesifik untuk diboyong ke Old Trafford. Seperti laporan The Athletic, Rangnick menginginkan sosok gelandang baru yang punya postur tinggi. Kegunaannya adalah agar kehadirannya di lapangan mudah terasa dan intimidatif di mata para pemain lawan. Lalu siapa gelandang tersebut? The Athletic tidak memberikan jawaban. Yang pasti, Tyler Adams yang sedang memperkuat RB Leipzig saat ini tidak masuk dalam pertimbangan sebab postur tubuhnya kurang lebih sama seperti Fred saat ini. Jude Bellingham dan Declan Rice cukup sering dikaitkan dengan Manchester United dan memiliki tubuh yang cukup tinggi. Akan tetapi kedua pemain tersebut sejatinya bakal sulit untuk direkrut di bulan Januari mendatang. Kriteria yang spesifik ini tentu akan merepotkan departemen perekrutan pemain Manchester United. Apalagi bursa transfer Januari tidak pernah menyajikan kemudahan. Hampir semua klub enggan kehilangan pemain di tengah musim berjalan. Rangnick yang sudah cukup lama menjalani karir sebagai pelatih pun menyadari itu. Berdasarkan pengalaman saya, musim dingin bukan waktu yang tepat untuk transfer. Dengan kualitas pemain yang kami punya di sini, secara teori hanya akan masuk akal apabila Anda bisa mendapatkan pemain yang menjamin kualitas lebih. Dari pengalaman saya, ini akan jadi musim dingin yang menyulitkan, pungkasnya. Setelah absen cukup lama, Manchester United akan kembali beraksi di pentas Premier League lagi pada Selasa 28 Desember 2021 mendatang. Ralf Rangnick selaku pelatih membawa kabar baik perihal skuadnya menjelang pertandingan. Penyebaran COVID-19 ini cukup merugikan buat sebagian klub. Contohnya Chelsea yang terpaksa bertanding dalam keadaan pincang karena sejumlah pemain pentingnya terinfeksi COVID-19 sebelum bertanding melawan Wolverhampton. Manchester United tidak mengalami nasib yang serupa jelang pertandingan melawan Newcastle United Selasa mendatang. Rangnick menjelaskan bahwa The Red Devils bisa bertanding dengan kekuatan penuhnya. Kami memulai pada hari Selasa, kemudian berlatih kemarin serta hari ini, dan kami memiliki 25 pemain, jadi terlepas dari Paul Pogba, cuma dia yang absen. Semuanya baik-baik saja. Perkembangan dari pekan lalu benar-benar positif, katanya dikutip dari metro.co.uk. Kami akan berlatih pada esok hari dan akan ada hari libur buat para pemain di hari Natal. Dan kemudian kami akan menjalani sesi latihan terakhir di sini pada hari Minggu lalu, terbang ke Newcastle United pada Minggu malam. Lanjutnya, Manchester United tidak memberikan informasi secara rinci soal siapa pemain yang terinfeksi ketika COVID-19 merebak di dalam skuad. Sementara Rangnick mengkonfirmasi sedikitnya ada 8 pemain yang mengidap virus tersebut. Paul Pogba masih berada di ambang pintu keluar Manchester United dan menurut kabar raksasa Inggris tersebut sedang membidik Frenkie de Jong yang tengah membela Barcelona untuk menggantikannya. Seperti yang sudah diketahui, kontrak Paul Pogba di Manchester United cuma berlaku sampai pertengahan tahun 2022. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa gelandang asal Prancis tersebut akan menandatangani kontrak baru. Manchester United masih berupaya keras untuk membujuk Paul Pogba agar mau bertahan. Skenario terburuknya bujukan itu ditolak dan Pogba bakal cabut pada akhir musim 2021-2022 dengan status bebas transfer. Kalaupun MU benar-benar menginginkan dana dari kepergiannya, bursa transfer musim dingin akan menjadi satu-satunya kesempatan untuk menjual Pogba. Itu pun mereka harus rela melepasnya dengan harga yang sangat murah. Apapun skenarionya, Pogba tetap berada di ambang pintu keluar selama kontrak baru belum ditandatangani. Manchester United pun harus mempersiapkan opsi lain untuk menggantikan Pogba di lini tengah. Kabarnya, MU tengah memantau situasi Frenkie de Jong.
Perkembangan gelandang berbakat jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu sedang stagnan sejak bergabung dengan Barcelona pada tahun 2019 lalu. Mantan Liverpool, John Barnes, percaya bahwa De Jong memiliki kualitas untuk menggantikan Pogba di lini tengah Manchester United. Apalagi usianya masih terbilang cukup muda, yaitu 24 tahun dan masih bisa berkembang. Sayang, Manchester United punya histori yang kurang apik ketika berurusan dengan jebolan Ajax Amsterdam. Mereka belum menemukan solusi yang tepat untuk mengeluarkan potensi terbaik Donny van de Beek hingga sekarang. Jadi ada ketakutan bahwa De Jong akan bernasib sama seperti Van de Beek. Mantan striker di Premier League Kevin Campbell memberikan komentar terkait masa depan Dean Henderson di Manchester United yang belakangan ini dipertanyakan. Campbell menilai setan merah belum lama ini semakin menunjukkan sinyal untuk segera melepas Dean Henderson. Benarkah begitu? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa Dean Henderson dikabarkan tengah berusaha untuk meninggalkan Manchester United pada Januari 2022 mendatang. Pasalnya kiper berusia 24 tahun itu dikabarkan sudah tidak betah di Old Trafford setelah hanya menjadi pelapis bagi David De Gea. Untuk mengantisipasi kepergian Dean Henderson, Man United belum lama ini diklaim telah mengirimkan pembantu bakat Tony Cotton untuk mengamati penampilan Ilan Maslier saat Leeds United bertandang ke markas Manchester City pada 15 Desember. Menanggapi kabar tersebut, Kevin Campbell menyebut kedatangan Cotton untuk menyaksikan Maslier merupakan sebuah sinyal kuat di mana Man United saat ini sudah melakukan langkah antisipasi jika pada akhirnya Dean Henderson jadi meninggalkan klub di awal tahun depan. Dean Henderson sendiri pada musim ini baru tampil sebanyak 2 kali bersama Manchester United. Manchester United berencana menunjuk tenaga ahli untuk mengubah wajah kuno Old Trafford dan tempat latihan mereka di Carrington. Old Trafford adalah stadion sepak bola terbesar di Inggris dengan kapasitas 73.000 tempat duduk. Namun demikian, ada sentilan bahwa Theatre of Dreams tidak modern dan ketinggalan zaman. Berbicara pada pertemuan forum penggemar, Chief Operating Officer Colette Rohe berbicara tentang ide-ide potensial yang menarik. Meskipun menegaskan wacana tersebut masih tahap awal. Mengenai pengembangan Old Trafford, Rohe mengatakan bahwa Manchester United sudah melakukan pertemuan dengan beberapa vendor proyek modernisasi. Masih dalam kesempatan yang sama, Rohe menjelaskan bahwa perombakan Carrington, markas latihan Manchester United, juga masuk wacana. Bahkan progresnya jauh lebih maju ketimbang Old Trafford. United saat ini duduk di urutan ke-6 dalam tabel setelah memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka di bawah Ralf Rangnick. Mereka 5 poin di belakang Arsenal di urutan ke-4, namun memiliki 2 pertandingan yang tertunda. Setelah beberapa manajer top seperti Pep Guardiola dan Jurgen Klopp mengeluhkan tentang jadwal padat di sepak bola Liga Inggris, kini terbaru pelatih sementara Manchester United Ralf Rangnick juga ikut menyoroti banyaknya kompetisi sepak bola di negeri Ratu Elizabeth. Bos interim Manchester United Ralf Rangnick menyarankan klub-klub Liga Inggris untuk keluar dari Piala Liga karena menganggap ada terlalu banyak pertandingan sehingga keluar dari kompetisi kelas 3 ini bisa membuat klub-klub Premier League memiliki jadwal yang lebih ringan. Menariknya bahwa taktisi Jerman itu sebenarnya baru tiba di Inggris bulan lalu, tapi dia tampak sudah mengenal sepak bola di negeri ini dan sekarang ikut mengusulkan adanya perubahan drastis dari sistem kompetisi tersebut. Ralf Rangnick ingin klub-klub Premier League agar dikeluarkan dari Piala Liga untuk meringankan jadwal mereka, dan di sisi lain kompetisi akhirnya bisa menjadi wabah bagi tim Liga yang lebih rendah untuk menghasilkan uang tambahan melalui pertandingan yang mereka mainkan. Selain itu, mantan juru taktik FC Schalke, Hoffenheim, dan RB Leipzig tersebut juga menyarankan agar pertandingan ulang yang biasa dikenal di Piala FA untuk dibatalkan secara permanen. Bukan hanya untuk musim ini karena adanya wabah COVID-19, tetapi juga untuk musim-musim mendatang untuk meringankan dari jadwal padat yang berpotensi melelahkan.